Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Ketemu lagi nih sama kakak. Kali ini kita akan membahas materi tentang akidah akhlak. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita ke materi, kakak mau kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama kakak Doni Saputra. Kakak asli Lampung dan sekarang kuliah di Yogyakarta. Kuliah di Universitas UIN Sunan Kalijaga. Oke, langsung saja ya kita ke materi. Nah, materi kita kali ini adalah tentang akidah Islam. Langsung saja, materi kita yang pertama adalah pengertian akidah Islam. Ada yang tahu apa itu akidah Islam? Dalam bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqoda yaqidu aqidatan, yang mengandung arti ikatan atau perjanjian. Secara istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa akidah Islam dapat diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam tentunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi dalil akidah Islam. Apakah teman tahu dalil akidah Islam? Dalil akidah Islam, salah satu contohnya ada pada Quran surat An-Nisa ayat 80, yang artinya barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dalil yang lain ialah ada pada Quran surat An-Nur ayat 56, yang artinya taatlah kalian kepada Rasul, semoga kalian dirahmati. Dalil berikutnya ada pada Quran surat Ali Imran ayat 31, yang artinya katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran surat An-Nur ayat 54, yang artinya kepada Rasul, dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 158, yang artinya maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Ada juga dalilnya dalam Quran surat Al-Ikhlas, yang artinya katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sembarang hajat. Dia tiada beranak dan dia pula tidak diperanakan. Dia tidak ada siapapun yang serupa dengannya. Materi selanjutnya, tujuan mempelajari akidah Islam. Tujuan yang pertama adalah meluruskan niat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa sewaktu sholat yang selalu kita panjatkan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang kedua yaitu menenangkan hati dan pikiran. Dengan mempelajari akidah Islam akan membersihkan kegelisahan dan kegalauan jiwa dan akal pikiran dari kekosongan hati. Tujuan yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dengan mempelajari akidah, kita akan berlomba untuk beramal baik dengan mengharap pahala serta menjauhi larangannya karena takut perbuatan dosa.
Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Nah, kenapa Al-Quran dan hadis menjadi dasar-dasar akidah Islam? Karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Di dalam kitab suci Al-Quran diterangkan akidah Islam yang sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Manusia yang telah mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran berarti telah memiliki akidah yang benar. Sebaliknya, manusia yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran berarti tidak memiliki akidah yang benar. Akidah Islam termuat dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Jadi Al-Quran dan hadis memang sudah seharusnya dan wajibnya menjadi dasar-dasar akidah Islam. Selanjutnya beberapa contoh akidah Islam. Yang pertama, beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya dengan cara menerima dan meyakini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang kedua, melakukan 6 rukun iman dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Yang keempat, tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sabit atau kokoh. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada sedikit tugas untuk menguji pemahaman teman-teman dalam menonton video pembelajaran ini. Adapun tugasnya